Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita menjadi tetamu-tetamunya, dan Allah mendudukkan kita di taman-taman surganya di dunia ini. Apakah taman-taman surga? Yaitu majlis zikir, majlis ta'lim, ya. Allah cucurkan rahmat, cucurkan sakinah, cucurkan maghfirah, dan Allah banggakan nama kita dan nama orang tua kita di hadapan majlis para malaikat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, perkara besar yang harus kita ingat, yang harus kita tahu dari sejarah yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang dituturkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran adalah iman kepada Allah, mengikuti cara daripada Rasulnya. Karena barang siapa yang ingkar kepada Allah dan tidak mengikuti cara Rasulnya, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu adalahu adaban adzim. Ada 3 kata kunci yang penting yang perlu kita catat, ya, dari ayat di atas. Pertama, siapa saja yang berani menentang Allah dan Rasulnya, ya, maka apa yang akan diperbuat Allah kepada mereka, ya, yaitu pertama adalah dia akan diancam dengan api neraka, ya. Kemudian yang kedua, Allah akan ancam dengan kemarahan. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala sangat marah kepadanya. Ya. Jangan sampai kita merasa tenang saja, ya. Tidak takut kepada Allah, cuek dengan ancaman Allah. Jangan sampai. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, dan juga Allah akan melaknat mereka dengan adaban adzima, azab yang sangat besar, ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala saja mengatakan sangat besar, ya, azim, bagaimana besarnya menurut kita? Bisa kita bayangkan bagaimana ketika Allah marah, ya, apa yang akan terjadi dengan dunia akhirat kita, ya, kalau sudah dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin akan tidak mungkin akan mendapatkan bahagia di dunia dan apalagi di akhirat. Kan gitu, ya. Ini yang perlu kita catat, perlu kita yakini, perlu kita ingat-ingat. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang dimarahi oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-garanya apa? Wa may ya'sillaha rasulahu. Gara-gara kita menentang terhadap Allah dan Rasulnya, ya. Menentang itu bisa jadi kita dalam tingkatan yang tinggi melawan, ya, terhadap orang-orang yang mendakwahkan agama. Tapi dalam tataran sedang, ya, itu kita bisa mencuekin, ya, tidak peduli, kita abai, seolah-olah
perintah Allah dan Rasulnya itu adalah perintah yang rendahan, yang murahan, sehingga kita abai dan kita mencuekkan. Ya. Biasanya orang itu lebih terkesan kepada dunia daripada kepada akhirat. Karena apa? Perintah-perintah Allah itu belum kelihatan di mata mereka. Janji-janji surga, janji-janji neraka tidak kelihatan di mata mereka. Maka sebagian umat di kalangan umat-umat Nabi terdahulu telah menunjukkan betapa mereka tidak sekedar cuek, bahkan menentang nabinya. Ya. Nabi-nabi telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan supaya kita sadar sebagai hamba tidak memiliki kuasa apa-apa. Ya, tetapi kebanyakan umat ini membangkang, paling tidak mencuekkan. Ya. Itu yang dialami oleh nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Soleh. Nabi Soleh itu dikirim oleh Allah kepada umat siapa? Ada yang tahu? Wa ila Samuda, ya, kepada kaum Samud. Wa ila Samuda, kepada kaum Samud, akhahum Solihah. Kalau wa ila Adin akhahum Huda. Kalau kaum Ad itu dihadirkan Nabi Hud, tapi wa ila Samud akhahum Solihah. Kepada kaum Samud Allah utus Nabi Soleh. Ya. Qala ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairu. Semua nabi-nabi sama seruannya. Ya kaumku, beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan kepada sesuatu selain Allah. Semuanya sama. Ya. Itulah yang menunjukkan sesungguhnya agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu adalah Islam. Ya, sebenarnya Islam. Cuman Islam itu berjalan dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan setiap saat Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan syariatnya. Sehingga pada tataran Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Islam telah sempurna. Ya. Jadi orang-orang yang mengikuti nabi-nabi terdahulu semuanya sebenarnya agamanya apa? Islam sebenarnya. Ya. Cuman Islam itu mengalami kesempurnaan yang paling sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Nah, yang paling sempurna itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sudah tidak ada nabi lagi setelah umat Nabi Muhammad. Bagaimana kaum Samud itu ketika Nabi Soleh mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ditantang oleh mereka. Aku tidak percaya, kami tidak percaya kepada kamu Hud, kamu apa? Soleh ya, Soleh. Ya. Kalau memang benar kamu itu seorang rasul, coba ya tunjukkan, ya, bisa nggak kamu ya menghadirkan seekor unta dari batu ini yang sudah hamil 10 bulan. Permintaannya aneh ya. Kalau kamu benar seorang rasul soleh, coba tunjukkan ya bahwa kamu bisa menghadirkan seekor unta dari batu ya, dari batu yang sudah hamil 10 bulan. Permintaannya aneh kan gitu ya. Maka Nabi Soleh dengan izin Allah gitu ya mengikuti permintaan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan daripada menjawab permintaan mereka. Maka
dari sebuah batu datanglah seekor unta betina yang hamil 10 bulan. Masya Allah. Bahkan dengan unta itu mereka sangat disejahterakan karena mereka bebas mengambil susunya, air susunya. Mereka bisa ongkang-ongkang tidak bekerja mendapatkan susu. Masya Allah. Pernah nggak minum air susu unta? Masya Allah ya. Ya. Tetapi unta itu juga butuh minum, ya kan? Butuh minum sehingga minum unta ini cukup banyak. Nah ini akhirnya umat daripada Nabi Soleh ya, ada sebagian yang diantara mereka itu kemudian merasa gelisah dan merasa kurangi hak untuk mendapatkan airnya ya, karena diminum unta. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka sabotase ya, ontanya Nabi Soleh malah dibunuh gitu ya. Masya Allah. Pertama sudah menentang Allah dan Rasulnya. Yang kedua nantang-nantang. Setelah dipenuhi tantangannya, akhirnya malah dia membuat kerusakan ya. Nah ini umat nabi-nabi terdahulu, umat Nabi Soleh itu seperti itu. Maka apa yang terjadi terhadap kaum Samud, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman. Bahkan tidak sekedar ancaman ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu laknat ya. Sebenarnya banyak sekali tanda-tanda bagaimana dia membuat Allah dan nabinya marah. Ya, tidak hanya sekedar menentang, membuat kerusakan, tapi juga kesombongannya yang luar biasa. Kaum Samud itu hidup di persekitaran antara Jazirah Arab dengan Suriah lah sana. Kalau sekarang itu ya namanya Madani Soleh ya. Madani Soleh itu adalah tempat medan perjuangannya Nabi Soleh dahulu ya. Kalau kita umroh dan mengikuti travel tertentu yang menawarkan untuk ke sana, maka kita akan bisa melihat perkampungan kaum Samud. Hebatnya dulu kaum Samud itu adalah para teknokrat. Ya kalau sekarang insinyur teknik sipil ya, yang mampu mendesain rumah yang sangat kokoh dan kuat. Karena apa? Kaum Samud itu membuat istana-istana, bangunan-bangunan yang sangat megah di bawah gunung-gunung batu. Dia memahat ukir-ukiran batu dilapisi emas ya. Itu luar biasa daripada teknologi kaum Samud itu ya. Dan kemampuan teknologi yang begitu hebat itu merasa dirinya merasa hebat ya. Sehingga pernah mengatakan kalau dulu kaum Ad itu dihancurkan ya, itu karena bodoh-bodoh itu katanya ya. Walaupun tubuhnya gede-gede gitu ya, maka dia bodoh-bodoh. Tapi kami, kalau sekarang mungkin sambil menepuk dada ya, kami ini tidak mungkin bisa dihancurkan. Jadi sombong di hadapan Nabi Soleh. Kami tidak bisa dihancurkan. Bagaimana cara menghancurkan kami? Kami berada di dalam istana, di dalam bangunan-bangunan yang sangat kuat. Ya, bagaimana akan bisa menghancurkan kami? Ya, itu dengan kesombongan yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kehilangan kehebatannya ya untuk menghancurkan mereka. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. Pada surat yang sering kalian hafal ya, di juz 29. Siapa yang ingat?
Wa amma adun fa'uhliku apa? Wa amma samuda fa'uhliku bitoghiyah. Wa amma adun fa'uhliku birihin sorsorin atiyah, ya. Yang bitoghiyah, yang Samud apa yang Ad? Fa amma Samud fa'uhliku bitoghiyah. Betul? Iya, Kak. Fa amma Samuda fa'uhliku bitoghiyah. Wa amma Adun fa'uhliku birihin sorsorin atiyah. Ya, yang kaum Samud itu ya dibinasakan dengan toghiyah, dengan petir yang ngampar-ngampar, menggelegar ya. Petirnya Allah itu belum seberapa daripada junuduhu ya, daripada tentara-tentaranya. Salah satu tentaranya itu petir ya. Maka Allah turunkan petir kepada kaum Samud, sehingga dengan petir itu mereka terkena sengatan petir ya sampai ke dalam-dalamnya dan mati gosong bergelimpangan. Masya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi jangan sampai kita yang lemah ini sebagai hamba yang lemah itu berani-berani menentang Allah dan Rasulnya ya. Karena Allah dan Rasulnya itu sesungguhnya yad'u ila daris salam. Mereka mengajak kepada jalan keselamatan ya. Kenapa sih kita malah mengingkari, mau diselamatkan kok malah ingkar ya. Yang kedua, jangan membuat kerusakan di bumi ini ya. Allah menciptakan segala sesuatu itu ada manfaat dan nilainya ya. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina adzabannar. Enggak mungkin ada ciptaan Allah yang sia-sia. Bahkan kalau kita pikirkan yang ada di telinga kita yang pahit itu namanya apa? Yang ada di telinga kita yang warnanya coklat dan pahit itu namanya apa? Enggak ada yang tahu kok. Ya, itu dibolak-balik sama ya, kopok. Kopok dibaca di depan, di belakang juga kopok, bolak-balik sama. Itu ada manfaatnya enggak? Hah? Ada apa manfaatnya kopok itu? Ya, misalnya dimasukin semut kan enggak masuk. Bagus Aska ya. Kalau ada semut yang berani masuk ya, membuat sarang di kopok, sudah langsung ya dia akan terjaring di kopok itu, nggak bisa bergerak ya, mati akhirnya kan gitu ya. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, nggak ada yang sia-sia ciptaan Allah ini. Jadi jangan sampai kita membuat kerusakan di muka bumi. Terlebih lagi kita menyombongkan diri ya. Masya Allah, kita siapa sih? Kita ini dibuat dari air hina ya. Dibuat dari tanah tembikar, air yang hina. Luar biasa kalau kita sampai merasa bangga besar diri ya. Dipites saja ya. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita harus kembali kepada Allah ya. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Jangan sampai kesombongan yang terjadi pada umat-umat terdahulu termasuk umatnya Nabi Soleh terulang kembali dalam diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.